Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan nama saya Deni Ratnawati. Nanti saya di sini akan menjelaskan tentang HIV/AIDS dan stigma dan diskriminasi. Mungkin di antara adik-adik semua yang ada di sini pernah mendengar atau pernah tahu atau bahkan pernah mendapat pelajaran tentang HIV/AIDS dari guru-gurunya. Nanti di sini kita juga sekalian berdiskusi mengenai pengalaman yang pernah adik dapat di sekolah atau di lingkungan rumah atau saat bergaul bersama teman-teman. Nanti bisa kita sharing di sini ya. Baik adik-adik sekalian, ini saya share screen ya tentang HIV dan AIDS. Baik. Ya, adik-adik sekalian, apa sih itu HIV dan AIDS? Mari kita bahas satu-satu tentang HIV dan AIDS ya. Oke, yang pertama adalah bentar. Baik. Ya, apa sih itu HIV dan apa sih itu AIDS? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi HIV adalah virusnya, virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Kemudian AIDS, apa sih AIDS? AIDS adalah Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan dari berbagai macam gejala penyakit atau berbagai macam penyakit yang diderita oleh penderita HIV, itu dinamakan AIDS. Jadi kumpulan dari beberapa gejala penyakit ya yang ada di dalam penderita HIV dinamakan AIDS tuh ya, sekumpulan dari gejala penyakit. Baik. Kemudian di mana sih tempat hidup HIV? Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik sekalian? Ya, mari kita bahas satu-satu di mana itu tempat hidup HIV ya. HIV itu hidup di dalam cairan yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, cairan apa aja sih yang bisa menjadi tempat hidup HIV gitu? Jadi, semua cairan yang ada di dalam tubuh manusia itu tidak semuanya bisa menjadi tempat hidup HIV. Hanya beberapa cairan yang bisa menjadi tempat hidup HIV. Apa aja sih? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah darah ya. Jadi darah itu tempat hidupnya virus HIV itu di dalam darah yang pertama. Kemudian yang kedua di mana? Tuh, ada di cairan sperma dan di cairan vagina. Di situ virus HIV bisa berkembang biak. Kemudian di mana lagi? Di air susu ibu yang terinfeksi HIV tentunya. Jadi kalau misalnya ibu itu tidak terinfeksi HIV, tidak ada cairan, tidak ada virus di dalam air susu si ibu itu. Jadi di mana adik-adik? Ya, ada di dalam darah, ada di dalam cairan sperma, ada di dalam cairan vagina beserta air susu ibu yang positif HIV. Jadi tidak semua cairan bisa menularkan, bisa menjadi tempat hidupnya virus HIV. Baik, kemudian penularan HIV, hayo melalui apa aja? Siapa yang tahu? Nih ada gambar dua orang. Nah ini ada gambar laki-laki dan perempuan ya. Jadi penularan HIV itu yang pertama melalui hubungan seksual yang berisiko tentunya. Hubungan seksual yang berisiko itu seperti apa sih? Nah, adik-adik mungkin belum tahu ya yang berisiko itu yang seperti apa. Jadi hubungan seksual yang berisiko itu biasanya tadi hubungan seksual yang dilakukan sebelum pranikah
Jadi sebelum ada pernikahan yang sah sudah melakukan hubungan seksual. Jadi tentunya di situ berisiko. Kenapa berisiko? Karena kita tidak tahu pasangan kita itu dia menderita HIV atau tidak, pacar kita itu sehat atau tidak. Jadi tentunya sangat berisiko ketika kita melakukan hubungan seksual. Ya, beda dengan ketika suami istri melakukan hubungan seksual, tentunya sudah tahu dong ya, suami kita itu sehat, suami kita itu tidak ada HIV di dalam tubuhnya. Makanya jangan melakukan hubungan seksual sebelum menikah ya. Yang pertama tadi hubungan seksual berisiko. Yang kedua itu melalui penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, penggunaan jarum suntik yang bergantian itu yang seperti apa sih kok bisa menularkan HIV ya? Jangan-jangan penggunaan jarum suntik yang di rumah sakit atau puskesmas atau layanan kesehatan lainnya bisa menularkan HIV juga? Bukan ya. Bukan seperti itu yang dimaksud penggunaan jarum suntik bergantian. Jadi, penggunaan jarum suntik yang bergantian dan yang bisa menularkan HIV itu adalah penggunaan jarum suntik yang digunakan oleh pengguna narkoba suntik ya. Jadi, biasanya pengguna narkoba suntik itu hanya satu jarum suntiknya, kemudian bergantian tuh makanya dari si A menyuntikkan obat ke dalam tubuhnya, diambil lagi, nah ganti lagi, padahal jarum suntiknya cuma satu, ke si B dengan jarum suntik yang sama, ke si C dan seterusnya. Makanya itu penularannya terjadi di situ karena bergantian jarum suntiknya. Sedangkan jarum suntik yang ada di layanan kesehatan kita tidak bergantian. Jadi satu orang satu jarum suntik dan sudah steril. Ya, kemudian jarum ini juga bisa melalui tato, penggunaan tato ya. Tato kan biasanya orang kalau membuat tato itu dirajam, jadi ditusuk-tusuk sama jarum. Nah, itu jarum yang dari situ juga bisa menularkan ke pengguna tato berikutnya ya, seperti itu. Yang ketiga, melalui apa? Melalui transfusi darah tanpa pengawasan PMI. Maksudnya seperti apa sih transfusi darah tanpa pengawasan PMI? Nah, kadang-kadang ketika seseorang butuh darah itu ada keluarganya atau ada temennya atau bahkan tetangganya yang mendonorkan darah secara langsung tanpa melalui PMI. Misalnya ada yang sakit butuh darah atau kehabisan darah, tiba-tiba nelpon nih, anak saya atau ibu saya butuh darah, apakah ada yang bisa transfusi? Nah, biasanya langsung tuh datang ke rumah sakit melakukan transfusi darah ya, tanpa diawasi PMI, tanpa di-screening dulu darahnya, akhirnya tidak tahu darah itu mengandung virus atau tidak. Nah, itu biasanya kalau di PMI sekarang ini sudah bagus pengawasannya. Jadi kalau misalnya ada darah yang rusak atau ada darah yang mengandung virus, itu langsung dibuang darahnya, tidak diberikan ke pendonor si yang membutuhkan darah. Nah, kemudian apalagi sih penularan HIV itu melalui apa lagi? Baik, yang terakhir itu, nah ini yang paling penting, dari ibu hamil tanpa PPIA dan dari ASI ya. Ini yang menularkan adalah ibu hamil yang positif HIV menularkan ke bayinya. Itu yang terakhir. Ibu hamil tanpa PPIA itu apa? Jadi ibu hamil ya positif HIV tidak mendapat pengobatan, tidak mendapat pelayanan tentang HIV. Nah, kemudian si ibu ini menyusui ke bayinya. Tentunya itu akan menularkan sejak dari dalam kandungan hingga si bayi ini tadi lahir ya. Jadi penularannya bisa melalui jalan lahir dan melalui ASI. Kemudian ini prinsip penularan HIV. Nah, perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa HIV itu dalam penularannya ada prinsipnya.
Jadi tidak mudah HIV itu menular ke orang lain. Nah, jadi prinsipnya itu ada 4 prinsipnya. EC ya. EC diingat. EC. Yang pertama itu apa? Ya. Yang pertama adalah exit. Exit itu apa sih? Exit itu virus keluar dari dalam tubuh si penderita HIV. Ya, exit. Jadi ada pengeluaran virus nih. Ada penderita HIV, terus virusnya keluar melalui apa tadi? Melalui darah, melalui cairan vagina, melalui cairan sperma atau air susu. Itu keluar darahnya. Dan virusnya juga ikut keluar melalui 4 cairan tadi. Kemudian S yang pertama, apa sih? Survive. Survive itu apa? Bertahan. Jadi si virus itu bisa bertahan hidup ketika dia keluar dari tubuh penderita HIV. Ya, bertahan hidupnya virus itu di mana sih kalau di luar? Nah, sebenarnya virus HIV ini sangat mudah untuk mati. Jadi dia kalau keluar dari tubuh si penderita, dia akan cepat mati. Kecuali tadi dia ada di jarum suntik. Ya, jarum suntik itu kenapa bisa menularkan? Tadi kenapa bisa si virusnya bisa bertahan hidup di situ di jarum suntik? Karena di jarum suntik itu antara jarum dengan sekuitnya itu ada karet yang bisa menjadi lembab di situ. Jadi virus itu bisa bertahan di situ karena kelembaban. Ya, di situ kan lembab gitu. Jadi bisa bertahan di situ. Kemudian S yang kedua adalah sufisien. Sufisien itu apa sih? Jumlah virusnya cukup. Jadi si virus itu cukup untuk menginfeksi orang lain ya. Jadi cukup itu seperti apa sih virus yang cukup itu? Biasanya virus yang cukup itu tadi yang virusnya si penderita HIV yang tidak terdeteksi, si penderita HIV yang tidak minum obat. Nah, itu virusnya sangat cukup dan sangat memungkinkan untuk menginfeksi orang lain ya. Kemudian yang terakhir itu adalah enter. Enter itu apa? Enter itu virus masuk. Jadi ada jalan masuknya nih. Virus tuh ya ketika masuk ke tubuh manusia dibukakan pintunya. Jadi ingat, prinsip penularan HIV ada EC. Ya, jadi kalau misalnya di antara prinsip ini salah satunya tidak ada, itu tidak dapat menularkan. Misalnya ya ada virus keluar nih, ada penderita HIV jatuh kecelakaan di jalan terluka ya, mengeluarkan darah yang cukup banyak, kemudian survive, terus virus si darahnya itu masih basah atau masih netes bahkan dari lukanya, luka yang terbukanya masih mengeluarkan darah. Nah, itu bisa menularkan. Kemudian sufisien, ternyata si penderita HIV yang kecelakaan ini nih tidak minum obat, belum minum obat. Jadinya sudah sangat cukup itu virusnya untuk menularkan karena dia tidak ada penekanan, tidak minum obat, jadi virusnya tidak tertekan, otomatis jumlah virusnya sangat banyak dan ini sangat memungkinkan untuk si penderita HIV tadi untuk menularkan ke orang lain atau tadi orang yang menolongnya. Kemudian ingat yang terakhir ada enter. Ada masuk. Ternyata si penolong itu misalnya menggunakan sarung tangan atau misalnya di tangannya tidak ada perlukaan sama sekali. Nah, itu tidak akan menularkan ke si penolong itu. Jadi diingat ya adik-adik sekalian bahwasanya virus HIV itu akan menularkan ke orang lain jika ada prinsip ini, 4 prinsip ini ya. Kalau misalnya di salah satunya aja tidak ada, itu tidak akan menularkan. Misalnya tadi ada exit, ada pengeluaran virus dari dalam tubuh manusia. Survive, virusnya bisa bertahan, sufisien, tapi si
penderita HIV-nya sudah minum obat, sudah bertahun-tahun, keadaannya sudah bagus, itu juga tidak bisa menularkan walaupun ada yang terbuka misalnya, ada jalan masuk misalnya. Ketika tadi ibu bidan menolong orang melahirkan, tapi ternyata orang melahirkannya itu sudah ibu hamilnya sudah minum obat teratur, itu kemungkinan kecil dia akan menularkan ke bidan tersebut, ya seperti itu. Jadi nggak usah takut lagi ya dengan orang HIV karena sangat jelas penularannya hanya dengan 4 prinsip ini. Kemudian pencegahan HIV. Pencegahan HIV itu seperti apa sih? Ayo, adik-adik ada yang tahu nggak pencegahan HIV itu seperti apa? Wah, ternyata gampang kok. Pencegahan HIV hanya menggunakan A, B, C, D, E. Apa sih A, B, C, D, E itu? Nah, kita bahas satu-satu. A-nya itu adalah abstinence. Apa sih abstinence tuh? Tuh, gambarnya love. Apa ya abstinen itu? Ya, abstinen adalah tidak melakukan hubungan seks yang berisiko, absen melakukan hubungan seks yang berisiko. Bagi adik-adik sekalian, bagi remaja-remaja sekalian, tentunya tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu yang pertama pencegahannya. Ya, kemudian yang kedua, B. B itu apa sih? Be faithful. Be faithful itu apa? Be faithful itu adalah saling setia terhadap pasangan. Tapi bukan pasangan pacar nih. Misalnya adik-adik udah punya pacar loh. Kata ibu, pencegahan HIV itu kita harus saling setia loh. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi saling setia itu tentunya untuk yang sudah menikah. Jadi saling setia antara suami dan istrinya. Ya. Kemudian C itu apa sih? Kondom. Nah, kondom juga ini hanya untuk yang sudah menikah. Ya, tentunya kalau adik-adik remaja atau bahkan adik-adik semua boleh menggunakan kondom ya. Jadi kondom ini hanya digunakan untuk pasangan yang sudah menikah dan salah satunya menderita HIV atau terinfeksi HIV. Jadi wajib ketika melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom. Nah, yang D, apa itu D? Don't inject. Don't inject itu tadi salah satu penularannya kan melalui jarum suntik, pengguna narkoba suntik. Jadi jangan memakai narkoba. Katakan tidak dengan narkoba, ya. Jadi don't inject, jangan menggunakan narkoba suntik dan narkoba yang lain. Kemudian yang terakhir itu E itu apa sih? Education. Nah, ini education ini yang paling penting. Jadi yang sekarang adik-adik dapat ini, adik-adik sudah dapat edukasi tentang HIV, tentang mungkin yang tadi sudah materi-materi sebelumnya tentang remaja, tentang pernikahan dini, tentang kehamilan tidak direncanakan. Nah, itu edukasi itu yang sangat penting bagi adik-adik sekalian. Bahkan nanti adik-adik juga ketika sudah mendapat edukasi ini bisa sharing kepada teman-temannya, bisa mengedukasi teman-temannya bahwa ini loh HIV ini seperti ini loh, penularannya begini loh, pencegahannya begini loh. Nah, itu nanti adik-adik bisa sampaikan ke teman-temannya melalui tadi edukasi tadi. Oke, kemudian perjalanan HIV. HIV juga ada perjalanannya ya. Ternyata bukan cuma manusia yang berjalan-jalan tuh. Tadi virus juga ternyata mempunyai perjalanan. Nah, perjalanannya itu ada yang disebut window period. Apa sih window period itu? Ya, window period ini biasanya terjadi pada saat orang pertama kali terinfeksi sampai dengan 3 bulan. Kenapa disebut window period? Jadi ketika orang pertama kali terinfeksi sampai usia 3 bulan itu,
dia ketika dia datang ke layanan kesehatan untuk dites HIV. Karena misalnya si remaja ini datang ke layanan tes HIV, bilang ke konselornya, Bu, saya pernah melakukan hubungan seks dengan pacar saya, atau misalnya saya pernah mendapatkan perkosaan dari tetangga atau bahkan orang yang tidak dikenal itu sekitar 1 minggu yang lalu, terus datang ke puskesmas. Nah, ketika dia dites secara laboratorium menggunakan tes HIV itu masih negatif hasilnya. Jadi pas diperiksa hasilnya negatif. Tapi dia sudah bisa menularkan ke orang lain. Andai kata dia terinfeksi HIV di window period ini, dia sudah bisa menularkan ke orang lain walaupun hasil laboratoriumnya menunjukkan hasil yang negatif. Nah, biasanya nanti sama petugas kesehatan atau konselor akan diperintahkan untuk 3 bulan kemudian si anak ini datang ke layanan lagi untuk di tes HIV. Nah, dari waktu 3 bulan ini setelah 3 bulan ketika dia datang lagi ke puskesmas, itu saat dites tentunya akan menunjukkan yang positif, hasil yang positif. Nah, setelah dia menunjukkan hasil yang positif, nah dari umur 5 sampai 10 tahun itu ada yang disebut asimptomatik. Apa sih asimptomatik? Nah, tadi jadi perjalanannya nih 5 sampai 10 tahun asimptomatik tuh. Ternyata lama sekali ya. Nah, jadi penderita HIV ini tidak menunjukkan gejala sama sekali. Dia masih bisa beraktivitas dengan baik, dia masih bisa jalan-jalan, dia masih bisa berolahraga, dia masih bisa berkumpul-kumpul sama temennya. Itu perjalanannya 5 sampai 10 tahun. Tapi itu juga tergantung dari kondisi si anak dan PHBS atau misalnya tadi makanan, pola makan dan lain-lain. Jadi ada beberapa kasus memang di perjalanan 2 tahun nih sudah simptomatik atau sudah menunjukkan gejala-gejala. Ya, tapi menurut teori ini 5 sampai 10 tahun baru dia tidak menunjukkan gejala. Nah, dari 5 sampai 10 tahun ini, nah di tahun ke-1-nya dari 5 nih, jadi ke-6 ya, tahun ke-6. 1 sampai 3 tahun setelah 5 tahun itu, dia akan simptomatik. Simptomatik itu apa? Menunjukkan gejala. Nah, gejalanya penderita HIV itu apa sih? Ya tadi misalnya dia demam berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, jadi badan tuh demam aja. Tidak turun-turun. Nah, itu kan menunjukkan memang si virusnya, si kekebalan tubuh kita lagi bereaksi ya untuk menghambat si virus itu. Jadi demam, tidak sembuh-sembuh. Kemudian pilek, tidak sembuh-sembuh. Batuk, tidak sembuh-sembuh. Diare, tidak sembuh-sembuh. Nih, ini di tahun 1 sampai 3 setelah 5 sampai 10 tahun tadi. Itu simptomatik ya. Mulai bergejala, bolak-balik rumah sakit, sembuh sebentar, balik lagi ke rumah sakit, kena diare, balik lagi ke rumah beberapa hari, balik lagi ke rumah sakit, kena misalnya infeksi pernapasan seperti itu. Nah, kemudian di tahun terakhir itu ada yang namanya AIDS. Setelah simptomatik di tahapan terakhir itu ada yang namanya AIDS tadi. Jadi semua gejala, semua penyakit sudah masuk ke dalam si penderita HIV tadi ya, dalam tahapan AIDS. Jadi tadi ada TBC masuk ke dalam tubuh penderita AIDS, ada pneumonia masuk ke dalam penderita AIDS, ada toksoplasma, ada ensefalitis, pokoknya semua penyakit sudah bisa masuk ke dalam tubuh penderita HIV tadi karena tidak punya kekebalan tubuhnya diserang oleh virus, makanya semua penyakit bisa masuk ke dalam tubuh si penderita HIV.
Bahkan ada juga yang sampai wasting syndrome ya, kurus kering. Nah, biasanya kalau sudah dalam tahapan AIDS itu tadi remaja atau anak-anak atau orang yang menderita HIV ini kalau sudah dalam tahapan AIDS biasanya aktivitasnya 50% hanya di tempat tidur. Jadi yang tadinya aktif berolahraga, aktif di sekolah, aktif bekerja. Kalau sudah dalam tahapan AIDS, dia sudah tidak bisa lagi. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, makannya sudah dilayanin, ya itu biasanya 50% seperti itu. Kalau mau ke kamar mandi harus minta tolong, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ingat ya, perjalanan HIV itu ada waiting period, ada asimptomatik tanpa gejala, ada simptomatik dengan segala gejalanya, dan kemudian baru ke tahapan AIDS yang semua penyakit sudah masuk ke dalam tubuh penderita HIV. Nah, ini ada ternyata kalau misalnya pengen periksa HIV, kemana sih? Ini ada layanan terkait HIV ya. Ternyata kita ada layanan voluntary counseling and testing. Jadi tes HIV secara sukarela. Tapi sekarang tes HIV itu bisa disarankan oleh petugas kesehatan yang sudah tidak sukarela lagi. Kalau sukarela nggak ada yang datang. Jadi udah sekarang mau disuruh aja sama petugas kesehatan. Kalau ibu hamil, ayo dites HIV semua. Penderita TB, ayo dites HIV semua. Orang yang diare nggak sembuh-sembuh, ayo dites HIV gitu. Jadi disarankan oleh petugas kesehatan. Karena yang sukarela jarang sekarang, bahkan hampir tidak ada ya yang datang sukarela hanya untuk tes HIV. Nah, layanan terkait HIV itu ada 49 puskesmas di Kabupaten Indramayu yang bisa melakukan tes HIV kepada pasien ya. Kemudian di tes HIV ini, di layanan HIV ketika tes HIV ini akan di konseling. Kemudian selama konseling itu akan diterangkan tentang apa itu HIV dan lain-lainnya. Kemudian ini juga sifatnya rahasia. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke layanan HIV, di tes HIV itu tidak akan semua orang tahu, hanya yang bersangkutan dengan si konselor yang mengetahuinya. Tapi kalau misalnya si penderita HIV atau yang datang ke layanan HIV ini anak-anak atau yang masih di bawah umur, harus ada bimbingan dari orang tua. Tentunya harus ada persetujuan dari orang tua bahwa anak ini akan melakukan tes HIV ya. Jadi orang tuanya juga perlu tahu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dites HIV, orang tuanya nggak tahu, terus anaknya positif HIV, tiba-tiba orang tuanya menuntut kan, wah bisa berabe ya layanan HIV. Jadi tetap harus ada persetujuan orang tua, kecuali tadi kalau misalnya orang sudah tidak dalam pengawasan orang tua lagi atau sudah dewasa, itu kan sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Jadi ketika tes HIV itu yang tahu hanya hasilnya, yang tahu hanya dia dan si konselor. Dan hasil tes HIV ini ketika dia positif itu hanya bisa dibuka pada kepentingan hukum dan kepentingan pengobatan. Selain itu memang tidak bisa dibuka, jadi dirahasiakan. Oke, kemudian ada layanan CST. CST itu apa? Care Support and Treatment. Jadi layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setelah di layanan VCT dan dinyatakan positif, akan dikirim ke layanan CST untuk mendapatkan dukungan dan untuk mendapatkan pengobatan ya. Nah, layanan CST ini adanya di mana aja sih? Ternyata di Indramayu ini hanya di 3 rumah sakit yang bisa melakukan layanan CST. Hanya di Rumah Sakit Bayangkara, RSUD Indramayu, dan RSUD Sentot ya, baru 3. Jadi di sini nanti ada teman-teman KDS. KDS itu kelompok dukungan sebaya yang mendukung penderita HIV pertama kali masuk ke layanan. Nah, biasanya penderita HIV ini kan ketika dia dinyatakan HIV, shock tuh.
reaksinya banyak reaksi ketika dia pertama kali dinyatakan HIV. Ada yang pengen bunuh diri, ada yang pengen menutup diri, ada ya segala macam lah gitu ya. Jadi intinya dari satu orang ke orang lainnya itu akan berbeda-beda penerimaannya ketika dia dinyatakan positif HIV. Jadi ketika dia datang ke layanan CST, masuk ke layanan CST, dapat dukungan dari teman-teman KDS ini. Jadi si penderita HIV itu merasa, oh iya ternyata saya ada temennya kok, saya tidak sendiri menderita HIV itu, dan ternyata HIV itu bisa sehat-sehat aja, bisa baik-baik aja kok gitu kan. Jadi ada dukungan dari teman-teman KDS ya. Karena memang HIV ini kan pengobatannya seumur hidup, makanya perlu dukungan juga agar dia mau berobat seumur hidup, tiap hari di jam yang sama. Nah itu kan perlu dukungan orang melakukan minum obat seumur hidup. Nah, kemudian ada layanan PPIA juga. Layanan PPIA itu apa sih? Nah, tadi program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi ini agar ibu yang positif HIV tidak menularkan ke anaknya ya. Jadi di 49 puskesmas sudah melakukan program ini. Semua ibu hamil yang datang ke layanan PPIA harus di tes HIV semuanya. Nah, itu sudah dilakukan. Jika ibu itu positif HIV, bagaimana caranya tuh agar tidak menularkan ke bayinya. Jadi kalau sudah dites ternyata positif, dari layanan PPIA juga tetap dikirim ke layanan CST. Nah, itu nanti biasanya kalau misalnya si ibunya ternyata positif HIV dan belum minum obat, baru minum obatnya terakhir pas ditemukan dia positif HIV, atau si ibunya minum obatnya bolong-bolong, biasanya nanti lahirnya secara sesar. Tapi kalau misalnya ibunya dari awal kehamilan ketika datang di puskesmas dinyatakan positif, dia minum obat dan diperiksa secara laboratorium, virusnya sudah tidak terdeteksi, jumlah virusnya sudah sedikit, itu sebenarnya bisa dilakukan persalinan secara normal ya, seperti itu. Nah, ini obat ARV menyembuhkan HIV. Ayo adik-adik, tahu tidak obat ARV apakah menyembuhkan HIV? Nah, faktanya obat ARV itu tidak bisa menyembuhkan HIV, tapi hanya bisa menekan laju virus HIV agar tidak mencapai tahapan AIDS ya. Jadi ARV ini apa? Tadi obat antiretroviral, obat yang diberikan kepada penderita HIV. Ini minum obatnya seumur hidup, tidak boleh telat, tidak boleh lupa. Jadi kalau misalnya bayi dilahirkan sudah menderita HIV, itu dari dia dilahirkan sampai nanti dia meninggal, dewasa terus meninggal, itu harus tetap minum ARV seumur hidup ya. Jadi kasihan ya penderita HIV itu tadi butuh dukungan, butuh rangkulan, butuh teman, karena harus minum obat seumur hidup ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah selesai nih membahas tentang HIV/AIDS. Nah, apa ada yang adik-adik tanyakan? Ya, nanti kita diskusi bersama saja. Sekarang kita bahas tentang stigma dan diskriminasi. Diskriminasi. Apa sih stigma dan diskriminasi itu? Yuk kita bahas. Ya, stigma. Stigma itu ternyata cap negatif. Cap negatif yang seperti apa sih? Ya. Jadi stigma itu biasanya label. Misalnya ada orang kurus, hitam. Nah, tadi kata ibu nih, orang yang kurus kering katanya penderita HIV. Nah, terus ada yang lewat, anak yang lewat kurus kering, kamu HIV ya? Itu jangan deket-deket, kamu HIV. Nah, itu stigma namanya. Atau misalnya
ada yang ada orang yang rambutnya merah, terus bajunya pendek. Itu jangan-jangan dia anak nggak bener tuh. Lihat aja bajunya pendek, itu rambutnya merah. Itu pasti nggak bener, itu cap negatif. Padahal kan kita belum tahu ya sebenarnya seperti apa dia. Itu namanya stigma. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih? Oh, ternyata perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tuh apa ya? Nah, ternyata perbedaan perlakuan tuh seperti ini. Nah, misalnya ada teman di sekitar rumah kita, ternyata ada orang tuanya yang terkena HIV, yang positif HIV. Nah, terus ada anaknya main dengan kita, terus kita jauhin. Kamu jangan main sama si A deh, dia kan orang tuanya HIV positif, jangan dideketin. Udah biarin aja, dia mah main sendiri. Nah, itu namanya diskriminasi. Padahal kita tahu kan, tadi sudah diterangkan penularan HIV itu seperti apa, pencegahannya seperti apa. Anak yang dari orang tua HIV kan belum tentu tertular juga kalau misalnya tadi orang tuanya sudah minum obat dengan benar. Nah, jadi anaknya belum tentu HIV positif. Kalaupun anaknya HIV positif kan tidak semudah itu gitu, bisa menularkan ke kita ya. Tadi ada tahapannya kan ketika HIV dapat menularkan ke kita ya. Nah ini. Ayo kita stop stigma dan diskriminasi. Kenapa harus kita stop tadi? Ternyata stigma dan diskriminasi itu menghambat ya. Jadi menghambat penderita HIV tadi ketika sebenarnya dia pengen hidup layak, pengen hidup seperti orang lain, dikucilkan sama kita atau bahkan dijauhi sama kita yang tadinya semangat pengen minum obat juga tiba-tiba, biarin aja lah, saya mau mati aja, udah nggak ada orang yang mau deket saya. Nah itu, jadi sebenarnya penderita HIV itu tidak boleh di stigma dan didiskriminasi ya, karena mereka butuh rangkulan, butuh pelukan, butuh teman untuk berbagi, butuh kasih sayang dari keluarganya, dari teman-temannya. Nah, seperti itu. Baik adik-adik, nah itu tadi tentang HIV dan AIDS serta stigma dan diskriminasi. Nah, sekarang kita bermain mitos dan fakta. Oke? Siap ya adik-adik semua? Apa sih mitos tuh? Nah, mitos itu sesuatu yang belum tentu kebenarannya, hoax ya, hoax. Kata anak-anak zaman sekarang kan hoax ya. Terus fakta itu apa? Fakta itu yang memang sudah tentu kebenarannya. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, HIV adalah virusnya dan AIDS adalah penyakitnya. Mitos atau fakta? Ya, ternyata jawabannya adalah mitos ya. Kalau angkat jempol itu mitos, kalau tanda love itu fakta. Nah, itu jawabannya jempol, berarti mitos ya. Jadi kenapa disebut mitos? Bener kan HIV itu virusnya dan AIDS itu penyakitnya? Bukan, tadi kan benar. Kalau misalnya HIV itu adalah virusnya, tapi AIDS bukan penyakitnya. Ya, tapi AIDS itu adalah kumpulan dari beberapa gejala penyakit, itu disebutnya AIDS. Ya, jadi orang yang sudah terinfeksi HIV, terus dia tidak diobati, banyak gejala-gejala yang masuk ke tubuhnya, banyak penyakit-penyakit yang diderita, itu dinamakan AIDS. Ya. Pernyataan yang kedua, AIDS bukanlah penyakit yang diturunkan secara genetik. Mitos atau fakta? Jeng jeng jeng. Ya, jawabannya adalah fakta. Karena AIDS tidak atau bukan penyakit keturunan, tapi AIDS adalah penyakit yang didapat atau ditularkan. Jadi kalau misalnya
ibu melahirkan bayi yang positif HIV juga, itu bukan berarti menurunkan penyakitnya, tapi menularkan kepada bayinya. Ya, karena tadi si ibunya ternyata tidak dites HIV, si ibunya tidak minum obat, akhirnya menularkan ke bayinya. Tapi kalau misalnya ibunya teratur berobat, itu tidak akan menularkan ke bayinya. Kemudian pernyataan berikutnya. Tempat hidup HIV yaitu di darah, sperma, cairan vagina, dan ASI. Mitos atau fakta? Jeng jeng jeng. Loh, kok mitos? Lah, padahal kan tadi benar ya di 4 cairan tadi. Nah, diingat, tempat hidup HIV benar di antara ini, tapi ingat nih, hanya di darah, cairan vagina, ASI, dan itu sperma. Bukan spermanya, tapi cairan sperma. Jadi diingat ya, darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Kemudian pernyataan berikutnya, kurus, kulit hitam, bercak-bercak adalah tanda orang terinfeksi HIV. Ayo, tadi sudah disebutkan ya. Nah, ternyata jawabannya adalah mitos. Loh, kenapa mitos? Karena tidak semua orang yang kurus, kulit hitam, dan bercak-bercak itu orang yang HIV ya. Memang salah satu tandanya ketika dia sudah dalam simptomatik bergejala itu biasanya tadi ada bercak-bercak hitam di kulit gitu ya. Tapi tidak semua yang kurus dan kulit hitam itu adalah positif HIV, jadi jawabannya adalah mitos. Kemudian pernyataan yang berikutnya, HIV dan AIDS hanya dialami oleh homoseksual. Oh, ternyata mitos. Homoseksual itu apa sih, Bu? Loh, saya kok baru dengar homoseksual ya. Homoseksual adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, disebutnya homoseksual. Jawabannya adalah mitos, karena HIV/AIDS ini bisa dialami oleh siapa saja, baik laki-laki, perempuan, anak, dewasa, ibu, bapak, pejabat, bupati, presiden itu bisa mengalami atau bisa mendapatkan HIV atau AIDS. Ya. Pernyataan yang berikutnya, ibu hamil yang positif HIV tetap bisa melahirkan bayi yang tidak terinfeksi HIV. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Nah, jawabannya adalah fakta. Itu tadi, ibu hamil yang positif HIV ketika dia berobat dengan baik, minum obat dengan teratur, itu tidak akan menularkan ke bayinya. Nah, ini ada pernyataan lagi. Ada beberapa orang yang sembuh dari infeksi HIV, mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Loh, kenapa mitos, Bu? Kan sudah diobatin, bisa sembuh dong. Oh, tidak. Tadi kan sudah dengar ya, bahwa antiretroviral atau obat ARV tidak bisa menyembuhkan HIV, hanya bisa menekan jumlah virus atau menekan pertumbuhan virus di dalam tubuh penderita HIV. Jadi HIV tidak bisa disembuhkan, hanya bisa ditekan jumlah virusnya. Kemudian yang selanjutnya, seseorang tidak bisa tertular HIV dari sentuhan dan berpelukan dengan orang yang terinfeksi HIV. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Seseorang tidak bisa tertular dari HIV dari sentuhan dan pelukan dengan orang yang terinfeksi HIV, itu adalah fakta. Karena kita tahu ya, tadi cara penularan HIV melalui apa. Jadi kalau misalnya kita bersentuhan, kita bersalaman, kita berpelukan, kita menggunakan tempat makan yang sama, kita menggunakan jamban atau WC yang sama, menggunakan tempat tidur yang sama dengan penderita HIV, itu tidak akan tertular HIV. Karena sudah jelas penularan HIV hanya melalui tadi dan prinsip ESE tadi ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada penderita HIV
datang ke rumah kita, teman kita menderita HIV terus ikut main sama kita, kitanya nggak mau. Nah, itu tidak akan menularkan sebenarnya ya. Jadi jangan takut kalau misalnya ada penderita HIV, teman kita yang HIV, lalu kita bermain bersama, karena memang tadi penderita HIV butuh teman, butuh sharing, butuh diskusi untuk penyakit-penyakitnya. Jadi kalau misalnya ada penderita HIV, mari kita rangkul. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat semua. Nanti insya Allah ilmu yang adik-adik dapat bisa bermanfaat buat adik-adik dan orang-orang di sekitar adik-adik yang adik-adik sayangi. Jadi adik-adik bisa menginfokan nih, nanti saya udah dapat ilmu HIV loh dari ibu. Nanti saya infokan ya teman-teman, HIV itu ini, cara penularannya ini, orang HIV itu butuh teman. Ayo kita berteman dengan orang-orang HIV. Nah ya, itu nanti jadi bekal buat adik-adik ke depan. Jadi ilmu yang bermanfaat buat adik-adik ke depan. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.